Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bos Resto guys. Ya, di vlog kali ini Bos akan ngobrol dengan manajernya Bos Resto yang namanya Pak Rudi. Ini manajer Bos dari manajemen yang kedua ya guys. Kemarin ada di vlog yang lain itu sudah ngobrol dengan manajer di manajemen satu. Ini adalah manajer untuk di manajemen 2, namanya Pak Rudi. Ya. Kita akan coba nanya dengan Pak Rudi. Gimana Pak Rudi, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi Pak Rudi ini sudah ikut Bose sejak tahun piro? 2008. 2008. Berarti ya wis ada sekitar 14 tahunan. Ya, ini ikut dengan Bose Resto, guys. Dan mengelola resto. Makanya ini termasuk cukup berdedikasi dan Bos angkat menjadi manajer. Dulu kalau dari sejarahnya awal mula jadi apa dulu Pak Rudi? Jadi tukang cuci piring, Pak. Cuci piring. Ya. Terus setelah itu tukang cuci piring, terus barista buat minuman, terus staf operasional. Ya. Terus jadi kepala cabang, ya naik jabatan menjadi kepala cabang atau supervisor. Dan kemudian sekarang menjadi manajer restonya Bose ya, untuk manajemen yang kedua ini yang ada di daerah Borobudur guys. Ini Pak Rudi. Nah, selama menjadi manajer ini kan selama kalau tidak salah ya berarti sekitar 2000 ya 3-4 tahunan mungkin ya ada ya. Yang mungkin sekitar 4 tahunnya dari jadi manajer ini. Nah, kira-kira kan pasti banyak pengalaman nih Pak Rudi. Nah, kira-kira kalau pengalaman jadi seorang manajer itu apa saja yang kira-kira yang menonjol gitu, yang atau yang susah dilupakan Pak Rudi? Pengalaman yang menonjol dan susah dilupakan itu mungkin dari sesama rekan pegawai. Ya, gimana? Jadi ada berbagai macam karakter dari berbagai macam daerah dan juga latar belakang. Ya, tentunya ada yang ya tertib, ada yang ngelainah, nyelelek, dan sukanya bercanda, macam-macam. Jadi dan yang ada yang suka, ada yang nggak suka, itu sudah biasa. Ya, kalau kejadian-kejadian yang lucu-lucu gitu Pak Rudi, misalnya apa atau ulah dari para pegawai gitu loh, apa gitu misalkan yang sudah dihadapi? Kalau yang lucu-lucu ya banyak sih Pak. Jadi salah satunya pengen izin ini itu, tapi ketika ya udah nanti konsekuensinya seperti ini, ya udah nggak izin aja, karena ya mungkin sayang kalau dapat sanksi atau potongan dan sebagainya gitu. Ya seperti itu, misalnya ngomong aduh gajinya kurang ini itu, tapi begitu nanti disuruh lembur nggak mau, bilangnya capek begitu ya. Capek. Terus gaji kurang gini, kasih tanggung jawab nggak mau. Ya kasih tanggung jawab lebih maksudnya, tapi nggak mau itu ya. Terus kan macam-macam, termasuk mungkin ada yang ada masalah kemarin itu loh Pak Rudi, misalnya ada pegawai yang tidak masuk, ada juga ya tanpa kabar, itu ada juga model gitu juga. Jadi permasalahan yang sering dihadapi itu terkait izin, terutama izin. Nah itu jadi ada yang izin, ada yang neneknya meninggal, nggak tahunya meninggalnya udah beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau tidak telusuri dengan benar, ini nanti mudah terkecoh ini dengan ulah-ulah pegawai ini. Ya, itu tentang perizinan, tentang potensi-potensi ketidakjujuran gitu Pak Rudi. Ada juga enggak? Ada potensi-potensi ketidakjujuran, dan bahkan hari ini udah langsung saya sidak, terus ya mereka ada yang mengakui gini dan saya arahkan kalau ini tidak boleh gitu. Tapi yang ada indikasi untuk tidak jujur, apabila dibiarkan ya itu nanti bisa kebablasan. Ya betul. Jadi kan memang kan sudah tahu sendiri toh Pak Rudi ini kalau Bose ini kan tidak mentolerir nama tidak kejujuran ya. Kalau masih
sekedar ibaratnya ya mungkin pengen minum manis itu ya mungkin kita tegur aja, mungkin tidak sampai dipecat. Tapi kalau Ya. udah potensi memperkaya diri sendiri lah itu kan harus Atau belum tahu, nah Ya. langsung kita beritahu agar Beritahu. tidak terjadi lagi. ya kadang-kadang ada antara ketidaktahuan ya gitu, Iya. atau memang ada niat untuk curang Iya. atau memperkaya diri sendiri, merugikan resto kita, ya itu harus diberikan langkah tegas sekali gitu ya. Iya betul. Nah, itu masalahnya. Terus ada juga berkaitan dengan ini Pak Rudi, kalau untuk misalnya ada pegawai yang dalam melayani pelanggannya kurang bagus, akhirnya ada komplain gitu, gimana Pak Rudi menyikapinya misalnya? Pernah juga ada, jadi mungkin pegawai itu ada problem di rumah atau di tempat lain, dibawa di tempat pekerjaan yang hasilnya jadi komplain dari pelanggan, ya langsung kita tindak tegas. Jadi pegawai tersebut langsung kami panggil dan kami tanya kronologinya dan kami beri arahan. Ya betul itu real ya, pengalaman seperti itu. Beberapa kali terjadi juga. Ya, kalau bagaimana kalau tentang ini ketidaksinkronan antar pegawai, namanya pegawainya banyak Pak Rudi, puluhan pegawai ya di resto ini, kan ada potensi antara satu dan yang lainnya itu kurang sinkron atau kurang rukun. Itu gimana kalau jenengan sudah pernah melihat atau menghadapi itu, dan bagaimana solusinya Pak? Sudah, jadi terutama pegawai-pegawai ini antar divisi biasanya Pak. Jadi mungkin divisi staf operasional pelayanan dengan divisi dapur mungkin ada ketidaksepemahaman, mungkin ada pergesekan, dan ada juga yang antar individu. Jadi mungkin tidak suka dengan karakter satu dengan yang lain, dan kita ketemukan bersama, duduk bersama untuk itu tadi dicari solusinya, kita berikan arahan. Kalau masih bisa kita arahkan, masih kita bina. Tapi kalau tidak bisa dibina, ya mungkin bisa dibinasakan. Ya bukan tidak sekejam itu, tapi maksudnya mungkin di SP ya biasanya, SP, kita ya. kasih SP Iya, ya, itu pun istilah guyon aja. Jadi seperti itu. Terus tentang ini Pak Dian, dinamika di kita ini kan, ini resto ini kan kan menerima banyak kalangan pelanggan ya, termasuk pelanggan yang transit di subuh gitu. Nah, itu bagaimana cara manajemen Anda itu untuk mengaturnya agar tetap terkendali? Karena bukanya dengan kalau ada yang transit subuh itu berarti pesannya kan dini hari, kadang jam 3, jam 4, dan bukanya sampai malam. Itu gimana Pak dalam menghadapi itu? Jadi untuk tamu transit yang subuh itu dari kami minimal order itu H-1. Jadi untuk persiapan baik tempat, menu maupun SDM. Jadi untuk SDM yang berangkat masuk subuh itu di hari sebelumnya kita masuk siang. Jadi agar fresh, jadi tidak sampai malam, subuhnya masih bisa melayani tamu dengan baik. Dan untuk menu dan tempat juga sudah dipersiapkan malam hari atau satu hari sebelumnya. Ya, itu mengenai manajemen untuk yang subuhnya ya. Iya. Ya itu mungkin gambarannya dari Pak Rudi, manajer saya ya. Ini sebenarnya lebih banyak lagi yang saya juga masih ingat, banyak kejadian dari pegawai yang berantem dulu di resto yang lainnya lagi gitu. Pegawai berantem pernah, bahkan ada pegawai yang meninggal di resto itu pernah. Terus ada juga pacaran di resto itu ada juga gitu. Nah, itu banyak sekali kejadian-kejadian sekelumit kehidupan pegawai resto ya. Karena semakin banyak pegawai tentu kan banyak dinamika lika-likunya ya. Banyak sekali, ada yang mencuri, ada yang digerebek warga dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, tadi hanya beberapa saja yang mungkin disebutkan sama Pak Rudi. Dan ini karena sudah terdengar azan ini, mungkin Pak Rudinya mau segera
bergegas untuk melaksanakan sholat ini, kita cukupkan dulu guys sementara dengan Pak Rudi. Mungkin lain waktu nanti bisa dilanjut dengan bahasan yang lainnya lagi. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video kali ini. Semoga ada manfaatnya guys ya. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Jika Anda punya komen, saran, masukan, kritik ya silahkan dituliskan di kolom komentar. Dan jika Anda ingin selalu mengikuti vlognya Bos Risto, pengalaman-pengalaman kehidupan seorang pengusaha restoran, silahkan klik subscribe. Dan jika memang bermanfaat mungkin bagi orang lainnya, silahkan di-share. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ada manfaatnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hidup Madya.